Basuhan yang pertama pas pertengahan baru niat wudu, maka yang di atas yang kelewat harus dibasuh kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furuduhu sitatun, pardu-pardunya wudu ada 6. Ahaduha an niat wudu, yang pertama niat wudu seperti nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala, ataupun niat yang kedua, cara niat yang kedua au ada fardi wudu seperti nawaitu ada al wudu lillahi ta'ala, tetap sah. Au raf al hadas ataupun nawaitu raf al hadasi lillahi ta'ala, tetap sah. Namun li ghairi daimil hadas, bukan kepada orang yang daim hadas. Hatta pil wudu ilmu jadad, semua niat tersebut juga berlaku sampai di dalam wudu yang diperbaharui. Wudu yang diperbaharui maksudnya belum batal wudunya terus berwudu lagi. Wudu mujaddad bisa dihukumi makruh jika wudu yang pertama belum pernah dipakai sunnah, belum pernah dipakai wajib. Contoh misalkan, yang pertama belum pernah dipakai baca Quran, belum pernah dipakai sholat sunnah ataupun perkara-perkara yang lain, ataupun belum pernah dipakai wajib, belum batal, terus berwudu lagi. Wudu yang kedua dihukumi makruh. Wudu mujaddad bisa dihukumi makruh jika wudu yang pertama belum pernah dipakai. Awi toharoti anhu, atau niat toharo seperti misalkan nawaitu toharota anil hadasi lillahi ta'ala, tetap sah. Awi toharoti linahwi sholati mimma la yubihu illa bil wudu, ataupun bersuci sesamanya sholat ataupun bersuci yang mirip-mirip dengan sholat, yakni dari setiap hal yang tidak diperbolehkan kecuali melakukan wudu. Awis tibahati muftakirin, atau berniat supaya diperbolehkan ila wudu'i, diperbolehkan melakukan setiap hal membutuhkan kepada wudu, kas sholat, seperti sholat. Misalkan nawaitul wudu'a listibahati sholati parodol lillahi ta'ala, maka niat wudu seperti ini sah. Ataupun misalkan wa masil mushaf, nawaitul wudu'a listibahati masil mushaf parodol lillahi ta'ala, tetap dihukumi sah. Jadi niat-niat wudu, niat-niat wudu yang telah disebutkan tetap sah. Wala takfi niyatu istibahati mimalah yundabulahu lahul wudua, tidak cukup niat supaya diperbolehkan melakukan hal-hal yang sunnah. Tidak sah wudunya dilakukan untuk perkara-perkara yang sunnah, kakiraatil Quran, seperti misalkan membaca Al-Quran. Misalkan nawaitu listibahatil kiraatil Quran lillahi ta'ala, maka niat wudu yang seperti ini tidak sah. Awil hadis, ataupun membaca hadis, nawaitu listibahatil qiraatil hadis lillahi ta'ala, tetap tidak sah wudunya. Ataupun membaca fikih, nawaitu listibahati qiraatil fikih lillahi ta'ala, tetap tidak sah. Alasannya perkara-perkara tersebut dihukumi sunnah. Jadi wudu tersebut tidak sah jika diniatkan untuk perkara yang sunnah. Kaduhu wa kaduhulil masjid wa ziyaratil qabri, seperti misalkan masuk masjid wa ziyaratil qabri, ataupun misalkan ziarah kubur. Contoh niat wudu yang tidak sah, nawaitu listibahati dukhulil masjid lillahi ta'ala, maka wudunya tidak sah. Nawaitu listibahati ziyaratil kubur lillahi ta'ala, maka wudunya tidak sah. Jadi wudu tidak sah diniatkan kepada perkara-perkara yang sunnah. Jadi innamal a'malu biniat, keabsahan bisa sah semua pekerjaan biniat, dilandasi dengan niat. Inna masihatuha, maksudnya sahnya amal, la kamalaha, bukan sempurnanya amal. Wa yajibu qarnuha ingda awali gusli juz'in min wajhi falau qoronaha bi asna'ihi kafa. Wajib membarengkan niat ketika mengawali basuhan wajah yang pertama. Jadi wajib membarengkan niat ketika mengawali basuhan wajah yang pertama. Ketika basuhan yang pertama, maka wajib niat. Palau korona habi asnaihi, jika seseorang membarengkan niat di tengah-tengah basuhan wajah, pas di tengah-tengah basuhan wajah baru berniat, kafa, maka tetap dihukumi sah. Namun wajaba i'adatul ghusli masabakoha, wajib baginya mengulangi basuhan bagian yang telah mendahului niat. Contoh, basuhan yang pertama pas pertengahan baru niat wudu, maka yang di atas yang kelewat harus dibasuh kembali. Jadi palau korona habi asnaihi, jika seseorang membarengkan niat di tengah-tengah basuhan, baru pertengahan basuhan baru niat, maka wajib i'adatul ghusli masabaqo, wajib baginya mengulangi basuhan yang belum kebasuh. Nah,
Wala yakfi qarnuha bima qablahu haitsu lam yastahibha ila ghusli syai'in minhu. Tidak cukup membarengkan niat dengan anggota sebelum wajah. Sebelum membasuh wajah sudah berniat, maka niatnya tidak sah. Haitsu lam yastashibha ila ghusli syai'in minhu, sekira orang tersebut tidak melanggengkan, tidak memanjangkan niatnya sampai membasuh bagian wajah. Misalkan pas kumur-kumur niat wudu, tapi niat tersebut sampai datang ke basuhan wajah, maka tetap niatnya tetap niat sah. Niat wudunya tetap sah. Wa amma qoronaha huwa awaluhu, anggota wajah yang dibarengi niat huwa awaluhu, yaitu basuhan yang pertama. Pataputus sunnatul madmadoh, maka kesunahan berkumur menjadi hilang. Jika misalkan kita berwudu yang pertama langsung dibasuh wajah, tidak membasuh, tidak berkumur-kumur ataupun istinsak, maka kesunahan istinsak, maka kesunahan madmadoh sudah hilang. Inin gosala ma'aha syai'un minal wajhi, bila bagian wajah, maka bila bagian wajah ini stagsala ma'aha syai'un minal wajhi, jika bagian wajah langsung dibasuh kahumroti syafati ba'da niat, seperti bagian merah bibir terbasuh saat berkumur setelah niat berwudu. Nah, jadi seperti itu. Jadi maka kesunahan berkumur akan hilang di bagian wajah, seperti bagian merah bibir yang terbasuh saat berkumur setelah niat berwudu. Namun pal aula ayufarriqon niyatu, namun yang lebih utama yaitu menyendirikan niat. Maksudnya ketika madmadoh diniatkan sunnah, ketika istinsak diniatkan sunnah, pas niat wudunya pas dibarengi di membasuh wajah. Bi ayyan wiya inda kulli min ghusl kafain wal madmadoh wal istinsak sunnatal wudu, dengan berniat ketika membasuh kedua telapak tangan, madmadoh berkumur, istinsak menghirup air, sunnatal wudu meniatkan sunnah wudu. Jadi harus berniat ketika membasuh kedua telapak tangan, madmadoh, istinsak, harus berniat dalam hati perkara tersebut perkara sunnah. Summa fardhul wudu inda ghuslil wajhi, kemudian disusul dengan niat fardu di dalam wajah. Nah, pas membasuh wajah harus diniatkan niat fardu. Nah, yang pertama, yang lebih utama, ketika membasuh tangan harus diniatkan tangan tersebut sunnah, madmadoh harus diniatkan sunnah, istinsak harus sunnah, sumal wajib ketika pas datang di wajah harus diniatkan wajib niat fardu wudu. Hatta latafuta fadilatul istishab niyati min awali fadlihil madmadoh wal istinsak ma'an gisali khumroti syafaqoh. Hatta latafuta, sehingga tidak akan hilang pula kesunahan istishab, kesunahan madmadoh, kesunahan berkumur, kesunahan istinsak ma'an gisali khumroti syafaqoh, dengan terbasuhnya bagian merah bibir, sebab merah bibir tersebut tergolong anggota wajah. Jadi disunahkan ketika membasuh kedua telapak tangan disunahkan niat sunnah, terus berkumur-kumur diniatkan sunnah, istinsak diniatkan sunnah, diyakinkan sunnah, pas membasuh anggota wajah diniatkan niat wajib. Wasaniha ghuslu dhahiri wajhi wallahu a'lamu bishawab.